Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari ini viral video dari seorang ustadz lulusan Al-Azhar Kairo, Mesir, kaum muslimin, di mana ustadz ini mengatakan tidak mengapa mengucapkan selamat hari raya Natal kepada orang-orang Nasrani dengan alasan itu hanya basa-basi saja. Selama kita tidak meyakini apa yang mereka yakini, maka itu tidak masalah. Tentu ini fatwa yang sangat ngawur kaum muslimin ya. Apakah orang ini tidak mengetahui asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun? Padahal di sana penawaran dari orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang muslim hanya sebatas ritual saja lah ya. Mereka nggak meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang kafir ya. Sehari engkau menyembah Tuhanku, nanti sehari aku nyembah Tuhan kalian ya. Atau bahkan nanti satu hari kalian nyembah Tuhanku, nanti selamanya aku nyembah Tuhan kalian. Jadi orang-orang kafir menawarkan ya hanya sekedar ibadah ritual saja lah, satu kali ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Dan kita semua tahu kaum muslimin bahwa perayaan Natal itu adalah perayaan atas lahirnya anak Tuhan. Lalu bagaimana seorang muslim yang memiliki akidah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kemudian mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan? Padahal ketika mereka mengatakan Tuhan punya anak, hampir-hampir saja langit itu runtuh, bumi hampir belah, gunung-gunung hancur. Karena ada yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Gimana ceritanya tiba-tiba ada yang mengatakan nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan. Ya, sekedar basa-basi saja. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan perkataan yang seperti itu. Itu kan akidah yang konyol kaum muslimin, akidah yang rusak. Ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah, ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh, Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat, Pak, itu biasa sekali tuh Grand-nya Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25. Tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini. Kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan, Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau misalnya astagfirullah, ya kan? Orang non muslim itu subhanallah sekarang ada loh orang. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Sebagian ulama membolehkan dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Paham ya? Kecuali, tapi kan nggak ada yang ngucapin begini nih, orang muslim ngucapin begini, selamat Natal ya, aku mengimani Yesus sebagai Tuhan loh. Kan nggak ada. Orang muslim begitu kan nggak ada. Hampir rata-rata itu kalau orang-orang kantoran, selamat Natal ya, selamat Lebaran ya, itu cuma basa-basi doang sebetulnya kan. Itu nggak jadi masalah karena itu berkaitan dengan selama akidah terjaga. Bapak nggak mau ngucapin, ya nggak apa-apa juga gitu loh, nggak wajib sebetulnya. Nah kaum muslimin, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin ini kaum muslimin,
Ada sebuah penjelasan dari Ustadz Nuzul Zikri. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya masalah ucapan selamat Natal ini sebenarnya masalah klasik, ya. Dan kita tinggal merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selama mereka berdakwah, mereka melewati yang namanya Natalan entah berapa puluh kali. Tapi tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saling mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Padahal mau tidak mau, ya, terima atau tidak terima, kita harus mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang paling baik untuk seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW paling baik pemahaman agamanya, paling soleh, paling toleransi, paling bisa menjaga perasaan orang lain, paling bisa memilih metode dakwah yang terbaik. Itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, karena sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan stempel bahwa mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Tapi yang ada apa? Ketika ada orang-orang kafir menyatakan bahwa Tuhan punya anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan takadus samawat yatafattorna minhu wa tangshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Ayat ini sangat jelas kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hampir saja langit itu pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, mempunyai anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Lah kok sekarang orang mengatakan enggak apa-apa, hanya sekedar basa-basi. Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang Kristen yang berbasa-basi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam kepada orang Islam. Tapi kan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana cara menjawab salam orang kafir. Diajarkan dalam syariat Islam. Dan adapun ketika orang-orang kafir mengikuti kebiasaan orang Muslim, nggak ada masalah. Terserah dia, urusan dia. Ya, bila perlu jangan hanya ikut-ikutan sekedar hal-hal yang berbau seremonial saja. Tapi kalau bisa mereka mengikuti jejak orang Islam, masuk Islam. Kan begitu. Adapun kita orang Muslim tidak boleh kita mengikuti kebiasaan orang kafir. Ya, secara umum Nabi Muhammad SAW mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ngapain kita ikut kebiasaan mereka? Apalagi ritual-ritual ibadah mereka. Tidak boleh, meskipun dengan alasan hanya basa-basi saja. Nanti lama-lama orang ikut makan bebong, ya, ikut makan bebong bakar, bebong crispy. Nanti mengatakan saya hanya basa-basi saja. Saya meyakini ini makanan haram. Ya, tapi basa-basi saja ini daripada enggak sajalah. Ya. Nanti bisa saja orang Muslim ketika ada undangan makan bersama orang-orang kafir, ya, di mana makanan itu makanan misal makanan halal, ya. Misal ada bos kerjanya, kolega kerjanya mengajak untuk acara makan-makan, kemudian karena mayoritas non-muslim, kemudian ikut ketika sebelum makan ikut membaca doa sebagaimana tata cara doanya mereka. Kemudian hanya mengatakan ini hanya basa-basi saja. Saya tidak meyakini ini doa. Tidak meyakini ini adalah doa yang benar. Ya. Ini kan kacau. Coba kaum muslimin, ya, kita simak penjelasan dari Ustadz Nuzul Zikri, ya, bagaimana tentang masalah ucapan selamat Natal ini. Ucapan selamat Natal ini sebenarnya ya permasalahan klasik kaum muslimin. Kita tinggal merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena mereka pun selama mereka hidup, mereka menemui Natal juga. Tapi bagaimana sikap mereka terhadap perayaan-perayaan
seperti ini ya. Kita simak videonya. Ketika Nabi Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah ketemu Natalan atau belum? Ketika Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itu tiap tahun ketemu Natalan. Jadi ngapain cari pendapat para ulama? Langsung cek aja ke sumbernya. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi? Nabi kita atau kita? Simpel aja. Kenapa dipersulit sih sampai buka-buka buku-buku? Tapi ini masa klasik. Ini udah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi langsung aja cek ke sumbernya. Kan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Langsung cek ke nabinya. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebenar-benar ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk, dan salah satunya petunjuk dalam masalah toleransi adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin ya, sebenarnya dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Nuzul Zikri hafizahullah taala ini sudah sangat jelas kaum muslimin ya, bahwa masalah Natal ini sebenarnya masalah klasik, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim menghadapi hal-hal yang seperti itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, coba lihat, seandainya ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengucapkan selamat atas perayaan Natal, maka kaum muslimin itu harus mengikuti. Ya, karena apa? Karena itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena tidak ada satupun ucapan dari Nabi Muhammad SAW, justru yang ada pengingkaran, maka seorang muslim harus mengingkari. Bukan justru malah mencari alasan dengan mengatakan ada ulama yang membolehkan, dengan alasan ini toleransi, ini hanya basa-basi. Sementara sudah ada contoh yang jelas dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan mereka adalah sebaik-baik contoh. Mereka adalah sebaik-baik orang yang faham tentang syariat Islam. Ya. Dan apakah kita lebih toleransi dibandingkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Itu pertanyaan yang sebenarnya sangat dalam maknanya kaum muslimin. Ya. Sangat dalam. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengucapkan selamat Natal hanya alasan toleransi, dengan alasan basa-basi, untuk memperbaiki hubungan antara Islam dan non-Islam, apakah Nabi Muhammad SAW bukan contoh yang terbaik ya, dalam bab toleransi, dalam bab hubungan antar umat beragama? Ya. Kalaulah kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka sangat jelas ya, bahwa dalam hati kita ini penuh dengan kemunafikan. Ya, karena kita menganggap kita lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Coba, ya, ini sungguh munafik yang luar biasa kaum muslimin. Ya. Dan coba, ini ada penjelasan lagi dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah tentang bab ucapan selamat hari Natal. Ya, kita simak videonya. Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani ya, mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka.
Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Itu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, itu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh bin Baz, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya kena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah. Karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah. Yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda. Nah, kaum muslimin, cukup jelas yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini, kaum muslimin, ya. Bahwa orang itu jelas tidak bisa dikatakan berilmu kalau mau mengucapkan selamat Natal. Karena pada hakikatnya mengucapkan selamat Natal itu adalah mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Bagaimana seorang muslim kok mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan? Sementara itu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita analogikan kaum muslimin, ya. Ketika orang tua kita disebut sebagai PSK. Disebut sebagai PSK. Kemudian ada orang mengucapkan selamat atas orang tua kita yang menjadi PSK. Apakah kita terima kaum muslimin? Dan kemudian ketika ada perayaan ulang tahun atas jadinya PSK orang tua kita itu, apakah kita akan ikut merayakannya? Akan ikut mengucapkan selamat atas menjadi PSK-nya orang tua kita? Dengan alasan, yaitu orang tua kita, dia senang menjalani profesinya, hanya toleransi saja. Ya, saya tidak membenarkan tindakan orang tua saya, tapi saya hanya toleransi saja. Apakah boleh seperti itu? Ya. Dan menjadi PSK, itu tidak lebih buruk daripada mengatakan Tuhan punya anak. Sedangkan untuk mengucapkan, menyatakan selamat atas menjadinya PSK orang tua kita saja, itu tidak mungkin kita lakukan. Ya, meskipun hanya sekedar basa-basi. Lalu bagaimana kok kita mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan dengan alasan basa-basi? Ya. Dan bisa dipastikan, ya, orang yang seperti itu orang yang tidak berilmu. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan kita bisa lebih jeli lagi di dalam memilih guru, ya, di dalam memilih kepada siapa kita harus menuntut ilmu, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.